Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau yang setia,
menyertai kami Tuhan. Sebab itu kami datang menghampirimu Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, Kau ajaib Tuhan Yesus. Kau yang termulia, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami di masa kesesakan kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kami umat-Mu yang berharap kepadamu Yesus. Syandaralabaya syandaralabaya she. Haleluya, terima kasih. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada pada pagi hari ini, pada saat ini, mungkin di rumah-rumah, atau mungkin di rumah sakit, atau mungkin dalam perjalanan, atau dimanapun berada pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa ini bukanlah suatu kebetulan kalau kita boleh sama-sama mengikuti saat teduh pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalankan segala aktivitas kita. Saat teduh pada saat ini bertemakan mengenai kekuatan di dalam kesatuan. Kalau kita bicara mengenai kekuatan di dalam kesatuan, tentunya bicara mengenai suatu komunitas, tentunya bicara mengenai suatu persekutuan, tentunya bicara mengenai beberapa anak Tuhan yang sepakat untuk melakukan sesuatu, atau mungkin berdoa, atau memuji Tuhan, dan sebagainya. Ada kekuatan di dalam kesatuan. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 18 ayat 19, saya bacakan saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Dan ayat yang ke-20 dikatakan bahwa sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Berarti ada suatu kekuatan di situ. Ada suatu doa mungkin, pujian mungkin yang dinaikkan untuk meminta sesuatu. Nah saudara, di tengah-tengah situasi pada saat ini, di mana pandemi saat ini, kalau kita baca, mendengar, atau mungkin melihat di TV, berita di sekeliling kita, segala sesuatu tidak ada yang membuat kita merasa nyaman ya. Bahkan mungkin ada yang ketakutan, mungkin ada yang parno, atau mungkin ada yang stres berlebihan, bukan karena sakit tetapi karena situasi, melihat situasi, bahkan hoax bertebaran di mana-mana yang menambah tidak nyaman atau runyamnya suasana pada saat ini.
Tapi apa yang akan Tuhan katakan kepada kita saat ini? Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita iman itu, kita yakin itu, bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang saat ini ada dalam pergumulan, saudara saat ini yang ada dalam sakit, penyakit, apapun itu, kalau saudara melihat, mengikuti saat teduh pada pagi hari ini, pastilah bukan suatu hal yang kebetulan. Mari kita lihat, saudara dimanapun pasti sudah tergabung di dalam komunitas dari anak-anak Tuhan. Kalau di tempat kita beribadah pada saat ini, di Sinode GBI Gatot Subroto, namanya KUL. Tapi mungkin di tempat lain namanya Komsel mungkin ya, atau mungkin kelompok sel, atau kelompok pembaca Alkitab atau yang lain. Tapi itu adalah suatu komunitas dari anak-anak Tuhan. Nah, di dalam komunitas itu Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada suatu cerita, Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, dalam Injil yang dituliskan di Lukas 5 ayat 18 sampai 19 dan seterusnya. Di situ dikisahkan mengenai pada saat Tuhan Yesus datang ke suatu kota. Nama Tuhan Yesus itu sudah begitu viralnya ya pada saat itu ya, karena dipenuhi dengan mujizat, banyak orang sakit disembuhkan, apapun sakit penyakitnya Tuhan Yesus sembuhkan, sehingga dimanapun Tuhan Yesus saat itu pergi, selalu ada orang banyak yang mengikuti. Untuk apa? Untuk melihat atau menerima mujizat Tuhan saat itu. Jadi kalau itu mungkin memakai bahasa sekarang ya mungkin viral saat itu ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke satu kota. Di kota itu sudah banyak orang yang menunggu mungkin ya. Ada yang sakit, apapun sakit penyakitnya, mereka berbondong-bondong datang ke tempat Tuhan Yesus berada di situ, di satu rumah. Sehingga dalam waktu singkat rumah itu penuh ya. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan orang yang membutuhkan, atau benar-benar membutuhkan, atau juga ada juga yang pengen lihat-lihat aja. Bener nggak sih mujizat itu terjadi? Nah, di antara orang-orang yang mendengar kabar mengenai itu, ada sekelompok orang di situ yang salah satu di antaranya lumpuh ya. Tidak diceritakan dengan detail bagaimana mereka berikhtiar, bagaimana mereka mencari pertolongan. Tetapi yang dikisahkan di situ adalah mereka membawa orang lumpuh itu. Untuk apa? Untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu ditandu ya, karena lumpuh ditandu ya. Kita tidak tahu siapa yang mengajak mereka untuk mereka datang kepada Tuhan Yesus. Bisa juga orang lumpuh itu mungkin berkata ke teman-temannya, bro, itu Nabi Yesus datang, saya ingin disembuhkan, ayo bawa saya ke sana. Mungkin begitu ya ceritanya. Dan teman-temannya pun karena juga pernah mendengar mujizat yang Tuhan Yesus katakan, mungkin mereka juga sepakat, mereka setuju, mereka sependapat. Atau mungkin teman-temannya yang ngajak si orang lumpuh ini mungkin, bro, kamu kan sudah sakit sekian tahun, gak ada harapan, ayo datang kepada Yesus. Orang banyak sudah berbondong-bondong ke sana, ayo ikut ke sana supaya kamu disembuhkan juga. Mungkin juga mereka yang ngajak, tidak diceritakan dengan detail di situ. Tapi yang jelas di situ adalah suatu kesepakatan. Saya yakin di situ ada satu kesepakatan di antara mereka bahwa mereka akan datang kepada Tuhan Yesus yang saat itu berada di kota mereka, di suatu rumah di mana orang banyak sudah menanti di situ untuk menerima mujizat. Mereka rombongan orang ini dengan orang lumpuh itu pasti ada satu kesepakatan dalam diri mereka. Kalau satu nggak sepakat ya mungkin nggak jadi berangkat. Ya mungkin ceritanya berbeda. Tapi ada satu kesepakatan di antara mereka. Ayo mereka bawa orang lumpuh ini dalam tandu. Begitu mereka datang di tempatnya, datang di TKP, saat itu mereka melihat, lah orang banyak sudah berjubel-jubel ya. Mana nggak pakai prokes lagi ya. Udah banyak sekali orang di situ ya kan. Sehingga ya mereka melihat gimana cara masuknya ini. Orang segitu banyak, mereka juga pengen disembuhkan. Ya akhirnya mereka berikhtiar untuk naik ke atap dan membuka atap di situ.
Ya tidak ceritakan atapnya terbuat dari apa, pokoknya dibuka, tapi tradisi Yahudi atapnya itu dari kayak jerami begitu sehingga mereka dibuka atap itu. Kita bisa bayangkan pada saat atap itu dibuka, orang-orang yang di dalam itu pasti melihat semuanya ya. Ada apa ini atapnya kok dijebol ini, tiba-tiba terang matahari masuk, kemudian orang lumpuh itu diturunkan bersama tandunya. Suatu hal yang dramatis kalau kita pikirkan ya. Nah, oleh iman percaya mereka itu singkat kata orang lumpuh itu disembuhkan. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama adalah kita sepakat meminta kepada Tuhan karena Tuhan katakan kalau 2 atau 3 orang berkumpul maka aku ada di tengah-tengah mereka dan aku akan mengabulkan apa yang mereka doakan. Yang kedua, singkirkan penghalang. Mereka menyingkirkan bagian dari atap rumah itu sehingga membentuk lubang dan mereka bisa menurunkan orang lumpuh itu. Yang ketiga, mereka ada ketekunan. Mereka tidak menyerah. Begitu mereka datang ke tempat tujuan, ternyata di situ udah banyak orang. Mereka tidak bilang, bro, nggak bisa masuk, yuk kita pulang. Tidak bilang begitu, tapi mereka cari jalan untuk naik kemudian turunkan orang lumpuh itu. Dan akhirnya mereka disembuhkan. Jadi yang ketiga adalah ketekunan di dalam doa kita, dalam permohonan kita. Tekun. Walaupun mungkin tidak seketika itu juga kita menerima jawaban dari doa kita, tapi kita tekun kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini dimanapun kau berada, saat ini Tuhan akan menyatakan sesuatu pada diri kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami Tuhan datang kepadamu. Engkau melihat anak-anakmu saat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang sakit. Tuhan, mereka datang kepadamu dengan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman percaya mereka saat ini mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini dalam pergumulan mereka diberikan jalan keluar dan memberikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Kami berdoa, damailah Indonesiaku. Tuhan, kau menyertai para pemimpin kami, kau berikan hikmat, akal budi senantiasa, dan kuasa-Mu dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Kami tahu Indonesia di hatimu, Indonesia di hatimu, Tuhan, Indonesia di pikiranmu. Kami serahkan negeri kami Indonesia ini Tuhan, kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami serahkan kegiatan kami hari ini dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu nyata, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami naikkan syukur, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas.